Di dalam rumah Tuhan ini satu-satunya saudara akan tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi setiap kali saudara datang kepada firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ini, Anda mempunyai blueprint, Anda mempunyai cetak birunya Tuhan. Dan ketika kita mengikuti blueprintnya Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan membuat perjalanan Anda akan prosper. Anda berhasil dari seluruh area hidup Anda ketika Anda mengikuti cetak birunya Tuhan. Nah, yang harus Anda ketahui, nepios dan huios itu adalah sebuah posisi, bukan sebuah pertumbuhan. Sekali lagi ya, posisi kita, bukan suatu pertumbuhan. Bukan Anda itu bayi, kemudian bertumbuh menjadi anak dewasa. No. Jelas sekali bahwa nepios itu ditujukan kepada orang-orang yang takluk pada hukum Taurat, yaitu orang-orang Yahudi. Dan kita tidak ada di bawah hukum Taurat, kita ada di bawah kasih karunia. Di mata Tuhan sebenarnya saudara adalah anak yang dewasa. Tapi sebagai anak dewasa kita perlu pertumbuhan. Yang tadi proses. The spiritual growth. Ya, secara spiritual kita harus bertumbuh. Nah, sekarang apakah dia fokus kepada kasih bapaknya? Enggak. Apakah dia fokus kepada kemurahan bapaknya? Enggak. Dia hanya fokus kepada kebaikannya dia. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Tapi saat anak yang hilang pulang ke rumah ayahnya itu, dia melihat hati bapaknya. Saat bapaknya membawa jubah yang indah, memakaikan cincin, mengenakan kasut, dia belajar untuk menerima. Dia belajar untuk dikasihi. Saudara-saudaraku, belajarlah untuk dikasihi Tuhan. Belajarlah untuk melihat hati Bapa. Tapi sulung, karena dia sadar akan hukum Taurat, karena dia fokus kepada performance-nya, yang ada hanya kepahitan, cemburu, tidak mengampuni. Itulah hasil hidup di bawah hukum Taurat. Kita di sini berkumpul bersama karena satu alasan, yaitu karena Yesus yang sangat indah yang telah menyelamatkan hidup kita. Benar sekali kata Pastor Lili tadi, bahwa kita diperdamaikan oleh Tuhan ketika kita masih berdosa oleh darahnya yang mulia. Yang perlu berdamai adalah kita. Yang perlu berdamai bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memusuhi kita. Yang memusuhi adalah kita. Sehingga yang perlu diperdamaikan adalah saudara dan saya. Hati nurani kita yang harus diperdamaikan dengan Tuhan. Hati nurani kita dulu sebelum mengerti kasih karunia selalu tertuduh. Selalu ada sesuatu yang membuat kita terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Seolah-olah kita harus bersih, kita harus layak dulu. Baru Tuhan bisa memberkati kita. Baru Tuhan bisa menyembuhkan kita. Baru Tuhan bisa kita hampiri. Sebab itu, pengajaran kasih karunia adalah pengajaran yang luar biasa, saudara-saudara. Yang berdampak sekali untuk kita. Jadi, Pastor Lili tadi sempat kesaksian bahwa tidak ada yang bisa merubah dia. Hanya kasih karunia Tuhan yang mengubah. Jadi kita di sini hamba-hamba Tuhan bukan yang mengubah jemaat. Kita hanya mengajarkan kasih karunia, dan kasih karunia itu yang mengubah saudara-saudara. Dari dalam keluar. Saya teringat waktu dulu saya gak mengerti kasih karunia. Saya ingin mengubah istri saya. Saya ingin mengubah anak saya. Tapi Tuhan berkata dengan lembut, "Nak, aku gak tertarik ngubah istrimu. Aku gak tertarik ngubah anak-anakmu. Aku tertarik mengubah engkau. Ketika engkau mau aku ubah,
kamu akan melihat kuasaku. Istrimu, anak-anakmu juga akan diubahkan melalui kuasa kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya senang sekali selalu ada di New Covenant Church, di rumah Tuhan ini. Di dalam rumah Tuhan ini kita akan tahu bagaimana kita menjalani hidup. Di dalam rumah Tuhan ini satu-satunya saudara akan tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi setiap kali saudara datang kepada firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ini, Anda mempunyai blueprint, Anda mempunyai cetak birunya Tuhan. Dan ketika kita mengikuti blueprintnya Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan membuat perjalanan Anda akan prosper. Anda berhasil dari seluruh area hidup Anda ketika Anda mengikuti cetak birunya Tuhan. Dan cetak biru Tuhan itu apa? Satu-satunya adalah firman Tuhan. Ketika Anda mengikuti itu, segalanya berjalan dengan baik. Segala sesuatu itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah sungguh sangat baik. Sama seperti kalau Anda baru beli mesin cuci yang baru. Saya pernah beli mesin cuci yang baru. Kalau Anda mengoperasikan yang salah, apa yang Anda lakukan? Anda akan mengambil buku panduan dari mesin cuci itu. Supaya Anda tahu bagaimana mengoperasikan mesin cuci itu dengan benar. Dan satu-satunya petunjuk supaya kita berjalan dengan benar dalam kebenaran Tuhan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu diberikan untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, firman Tuhan itu mencakup semua hal. Anda bisa mendengar dari gereja ini. Dan salah satunya tentang pertumbuhan rohani. Katakan, pertumbuhan rohani. Kita semua perlu pertumbuhan. Pastor Lili tadi memakai kata proses. Ya, pertumbuhan rohani. Bagaimana kita bertumbuh? Di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya di dalam perjanjian baru. The New Covenant. Beberapa pengajaran tentang pertumbuhan rohani bisa bersifat agamawi, bersifat legalistik, didasari oleh kekuatan manusia. Dan kita dulu alami semua itu. Sebelum kita mengerti pengajaran Kris. Dan saya melihat di gereja ini, mengajarkan pertumbuhan rohani berdasarkan the New Covenant. Dan bukan suatu kebetulan, Pastor Lili menggunakan atau menyebut gereja ini the New Covenant Church. Jadi pengajaran di sini berdasarkan perjanjian yang baru, secara konsisten. Jadi kalau Anda mau melihat ujian gereja yang paling penting adalah lihat konsisten enggak gereja itu mengajarkan tentang perjanjian baru. Ya, karena kita sedang hidup di bawah perjanjian baru. Kita hidup di bawah zaman anugerah. Nah, saudara semua adalah murid kasih karunia. Karena saudara adalah pembelajar perjanjian baru. Anda akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran yang Anda temukan ini adalah kebenaran yang memerdekakan Anda. The truth set you free. Nah, Anda akan menemukan kebenaran yang memerdekakan itu sebenarnya definisi dari disciple. Nah, judul khotbah saya adalah Disciple of Grace. Murid kasih karunia. Saudara semua dan saya adalah murid kasih karunia. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 kita mau baca. Ketika Yesus bicara tentang pemuritan. Ia berkata seperti ini. Maka, Anda bisa melihat ya tulisannya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Dia ngomong sama siapa? Sama orang-orang percaya. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, artinya jika kamu percaya kepada aku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan ayat 32, dan kalau kamu percaya kepadaku, dan kamu tetap dalam firman-Ku itu,
Dan kamu adalah muridku, dan ayat 32, dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. For God so loved the world. Tadi lagu pertama pembukaan gereja ini adalah John 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim bagi kita, that he gave his only son. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, dia bukan memberikan setumpuk peraturan. Enggak, dia memberikan anaknya sendiri. Saya tadi nyanyi dengan meneteskan air mata. For God so loved the world. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari upaya kamu untuk supaya Anda beroleh hidup kekal. Holy Spirit itu bukan sesuatu yang Anda harus capai. Holy Spirit adalah sesuatu yang harus Anda terima. Demikian juga heaven. Surga itu bukan sesuatu yang harus Anda jangkau, Anda usahakan. Surga adalah sesuatu yang harus Anda terima dengan kerendahan hati. Dengan mengatakan, Tuhan aku gak bisa, tapi Engkau yang bisa menghantar aku ke surga. Amin. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Jadi kalau Anda hanya mempelajari firman Tuhan, kebenarannya tidak akan memerdekakan saudara. Sampai saudara menjadi murid kasih karunia. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan Anda dan saya. Jadi kita di sini untuk menjadi murid-murid kasih karunia. Disciple of grace. Murid-murid perjanjian baru. Kita selalu menjadi pembelajar kasih karunia. Seumur hidup. Gak peduli umur Anda berapa. Saya masih belum 60. Saya lihat banyak sekali yang 60 ke atas, 70. Anda tetap pembelajar kasih karunia. Ya, kita selalu menjadi pembelajar kasih karunia seumur hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Oleh Injil, saya garis bawahi, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, coba Anda perhatikan. Jadi penekanan Rasul Paulus di suratnya di sini adalah tentang apa? Tentang fathering, tentang pembapaan, dan tentang sonship, keputraan. Sekalipun kamu punya beribu-ribu guru, beribu-ribu mentor, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Nah, kita semua adalah anak-anak bapak. Tidak peduli saudara umur berapa. Semua anak-anak bapak. Ya. Nah, dan di sini Paulus dengan jelas mengatakan, kamu bisa mempunyai beribu-ribu guru, beribu-ribu rabi. Tapi masalahnya bukan di pengajarannya. Dengar baik-baik, kita tidak lagi di bawah murid rabi, guru murid, enggak. Nanti saya akan jelaskan. Karena saudara bisa menjadi murid seorang rabi, tapi Anda tidak dekat dengan rabi itu. Anda tidak bisa intim dengan rabi itu. Benar tidak? Ya? Tapi kalau Anda adalah anak bapak, ada ikatan keluarga, family. Saya ingin gereja ini ada ikatan family, ada fathering. Meskipun gembala Anda perempuan, tapi ada fathering, pembapaan. Apa artinya? Anda akan merasa dikasihi. Anda merasa diperhatikan. Anda merasakan keintiman. Bukan hanya Anda pergi gereja, sudah pulang selesai.
Dan keintiman itu penting saudara-saudaraku, antara hubungan kita. Karena murid-murid bisa bersama Yesus selama 3,5 tahun, tapi di loteng atas waktu itu, di ruangan atas, Filipus berkata kepada Yesus seperti ini. Coba kita baca, Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kamu, bagi kami. Kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Jangan-jangan banyak orang-orang ke gereja, tapi tidak mengenal Yesus. Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa melihat anak, sesungguhnya dia melihat Bapa. Karena anak dan Bapa adalah hakikatnya adalah Elohim. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan di bagian akhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 16 ayat 12. Kita lihat. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara bisa menjadi murid, perhatikan. Saudara bisa menjadi murid. Anda bisa menjadi murid, tapi tidak intim dengan hati dan pikiran Tuhan Yesus. Banyak orang-orang sekolah Alkitab, tapi mereka tidak intim, tidak tahu hati dan pikiran Yesus. Sebagai contoh, seorang perwira Romawi, orang ini nggak berjalan bersama Yesus seperti ke-12 muridnya. Siang malam mereka berjalan bersama Yesus. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mungkin mereka makan bersama-sama dengan Yesus, minum bersama-sama dengan Yesus. Tapi perwira Romawi ini tidak pernah berjalan sama Yesus, tapi dia ada keintiman dengan Yesus. Entah bagaimana Roh Kudus menjamah hati dari perwira Romawi itu, dan ia berkata kepada Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumahku untuk menyembuhkan hambaku. Cukup katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Mendengar hal itu, kita tahu, Yesus langsung berpaling kepada orang banyak dan berkata seperti ini. Matius pasal 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, termasuk muridnya. Betul? Termasuk muridnya. Dan perwira Romawi ini jelas bukan orang Yahudi, saudara. Dia non-Yahudi. Tapi Roh Kudus menyingkapkan kepadanya tentang siapa Yesus. Jadi intim bersama Yesus adalah hal yang paling penting daripada Anda sekedar jadi murid. Anda bisa jadi murid tapi Anda gak bisa intim dengan Yesus. Anda gak bisa tahu hati dan pikirannya. Ketika Anda menjadi murid kasih karunia, wow, Anda bisa tahu hati dan pikiran Yesus. Anda merasakan itu sekarang? Nah, perhatikan perkataan Paulus. Ulangi lagi, 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Banyak dari mereka ini, waktu Paulus mengatakan berlatar belakang Yahudi, Yudaisme. Bahkan jemaat di Korintus saat itu. Mereka pasti mengerti konsep rabi, konsep guru. Tapi mereka tidak mengerti konsep bapak. Fathering, mereka gak ngerti. Sebab itu Yesus datang untuk menyingkapkan bapak kepada mereka. Tapi dalam manifestasinya, di dalam gereja kita, pemimpin harus menjadi bapak. Saudara bisa menyebut disciples, student, murid,
kalau Anda mau. Tapi sebutan murid, dengar baik-baik. Sebutan murid sama sekali tidak muncul dalam semua surat yang diinspirasi oleh Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Anda mau bukti? Anda bisa cek. Kata murid berakhir di kitab Kisah Para Rasul. Mengapa? Kita lihat ya. Di Kisah Para Rasul 11 dikatakan bahwa Roh Kudus menggantikan kata murid menjadi apa? Ada yang tahu? Menjadi Kristen. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu, perhatikan, di Antiokhia lah murid-murid itu, murid-murid Yesus, pertama kalinya disebut apa? Kristen. Kata disebut di sini pakai kata krematiso. Krematiso artinya dipanggil secara ilahi. Mereka dipanggil secara ilahi Christians, Kristen. Jadi Roh Kudus yang mengatakan mulai sekarang, kamu bukan lagi murid, kamu adalah Christians, Kristen. Berbahagialah yang bernama Kristian. Siapa yang ngomong Kristian? Aku menyebut kamu Kristen. Artinya dipanggil secara ilahi, disebut, dipanggil secara ilahi. Nah, kata krematiso ini sama dipakai ketika malaikat Gabriel menemui Yusuf, memperingatkan Yusuf untuk membawa bayi Yesus dari Yerusalem kemana? Ke Mesir. Kita lihat, Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan, nah kata diperingatkan di sini adalah krematiso, diperingatkan secara ilahi. Dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kata yang sama juga dipakai pada Simeon, seorang yang lanjut umur, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Lukas pasal 2 ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan secara ilahi, krematiso oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati, Simon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi murid-murid tidak berkumpul di Antiokhia waktu itu, lalu berkata mereka, enaknya kita ganti aja ya namanya, murid-murid Kristen. Enggak, saudara. Kristen berasal dari kata Kristus yang diurapi. Ya. Jadi kata Kristen bukanlah ide dari manusia. Kata Kristen adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang mengganti kata disciples, murid, menjadi Kristen. Disciple menjadi Christians. Nah, yang terjadi hari ini justru terbalik. Ada anggapan orang-orang berkata, oh kamu nggak cukup jadi Kristen. Kamu harus jadi murid. Pernah dengar nggak? Ya, oh kamu nggak cukup jadi orang Kristen. Kamu harus jadi murid. Kamu perlu menjadi murid. Kalau kamu serius dengan kehidupan kekristenanmu, maka kamu perlu menjadi murid. Nah, itu sama dengan menempatkan pemuritan sebagai tingkat yang lebih tinggi dalam hidup saudara dan saya. Padahal sebenarnya masuk ke dalam pemuritan itu adalah kemunduran. Anda pasti kaget. Karena yang mengubah kata murid menjadi Kristen adalah Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau gitu gak usah belajar lah. Loh enggak. Kita adalah orang Kristen, tapi kita tetap pembelajar. Kita tetap belajar, kita gak pernah berhenti belajar. Itu dua hal yang berbeda. Ya, di dalam bahasa Yunani memakai kata matetes. Orang yang belajar, matetes. Nah,
Asal kata disciples dari bahasa Latin kuno, itu dari kata discipulus, artinya disiplin. Ya, dari arti bahasa Latin kuno. Jadi disciple itu dari kata Latin kuno, discipulus, artinya didisiplinkan kita. Tapi di dalam bahasa Ibrani menarik. Untuk kata murid, tunjukkan slide. Dalam bahasa Hebrew, untuk murid memakai kata limud. Dari akar kata lamat. Lamat ini adalah salah satu alfabet 22 alfabet dari huruf Ibrani. Artinya tongkat penghalau lembu atau mengajar. Jadi mengatakan kita ini Kristen, tapi kita perlu menjadi pembelajar, itu tidak tepat. Yang tepat adalah, next, semua orang Kristen adalah pembelajar. Semua kita dan Anda dan saya adalah orang Kristen, adalah pembelajar. Pembelajar apa? Firman Tuhan. Ya. Tapi pemikiran tentang pemuritan memiliki level yang lebih tinggi tadi itu. Dari sekedar menjadi Kristen, itu meremehkan fakta bahwa saudara adalah orang Kristen. Intinya adalah menempatkan sebutan Kristen menjadi lebih rendah daripada murid. Oh, dia Kristen, tapi dia bukan murid. Ya. Nah, screen. Tunjukkan. Saudara tidak bisa menjadi Kristen tanpa menjadi murid. Tapi Anda bisa menjadi murid, tapi bukan Kristen. Ya, sekali lagi, kalau pelan-pelan saya bacakan. Anda tidak bisa menjadi Kristen tanpa menjadi murid. Otomatis Anda belajar kan? Tapi Anda bisa menjadi murid, tapi bukan Kristen. Saksi Yehova, itu dia merasa murid, tapi bukan Kristen. Ya, nah, saudara-saudara ingat enggak? Ketika banyak murid-murid Yesus meninggalkan Yesus, di Yohanes berapa yang ingat? Gampang. 666. 666. Ya, kita buka. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, itulah Yesus berkata kepada mereka. Kemudian kenapa? Setelah Yesus berkata di 65. Coba kita lihat. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Setelah Yesus ngomong seperti ini, banyak semua murid-muridnya meninggalkan. Padahal ini adalah kasih karunia. Roh Kuduslah yang menarik saudara dan saya untuk datang kepada Yesus. Tapi mereka tersinggung. Dan mereka semua meninggalkan. Kenapa mereka tersinggung? Kan pertanyaannya seperti itu. Mengapa mereka tersinggung ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku dengan upayanya sendiri. Kalau mereka tidak dibawa kepadaku oleh Bapa. Seharusnya mereka kan joyful, bersuka cita. Tapi tidak bagi mereka. Why? Kita harus cari jawabannya. Mengapa? Karena mereka pada saat itu melihat Yesus hanya seorang guru, hanya seorang rabi, dan mereka hanya menjadi muridnya. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Ya, jadi menjadi murid bukan tingkatan yang lebih tinggi daripada menjadi Kristen. Alkitab mengatakan di Yohanes 6 ayat 66 ini, mereka adalah murid-muridnya. Di sana ditulis jelas, murid-muridnya tidak lagi mengikuti dia. Lalu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya. Yesus nantang sama ke-12 muridnya.
Siapa yang mau pergi juga? Ya kan? Apakah kalian mau pergi juga? Lalu Petrus berkata di sini, Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wah, keren. Ini Petrus yang ngomong. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Elohim. Artinya, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Elohim. Dan pada saat itu, kalau Anda mengakui Yesus adalah Elohim, Anda menghujat Elohim. Anda akan dimusuhi semua orang Israel. Ya. Jadi seringkali gereja berpikir, karena Anda Kristen, kalau Anda mau melayani, pernah enggak Anda dengar satu gereja, kalau mau melayani syaratnya harus ikut ini, pemuritan ini. Dulu pernah saya, di gereja saya lama. Harus ikut ini, program ini, baru bisa melayani. Ya. Mereka berpikir kalau Anda mau melayani harus menjadi murid. Mereka berpikir Anda menjadi orang Kristen yang lebih baik nanti. Dengan kata lain, Anda mengorbankan posisi Anda sebagai anak. Karena sebagai anak, Anda bisa mendekat kepada Bapa. Tapi lebih dari itu, saudara-saudaraku. Ya, selain saudara adalah anak, saudara, tadi saya juga ngomong, saudara juga pembelajar. Saudara mau belajar, ya. Dan ada murid-murid Yesus yang tidak diselamatkan, Anda tahu? Siapa? Yudas. Dia nggak diselamatkan. Jadi Anda bisa menjadi murid, tapi tidak diselamatkan. Duh, serius. Banyak yang menganggap aku murid Yesus, tapi nggak diselamatkan akhirnya. Tapi Anda tidak mungkin jadi anak Tuhan, dan Anda tidak diselamatkan. Pasti Anda diselamatkan. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi anak Tuhan? Anda harus lahir baru. Anda harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan seorang anak selalu ingin belajar kepada siapa? Bapaknya. Nah, bukan seperti guru dan murid. Ya. Seorang anak akan belajar di dalam roh family, roh keluarga. Dia akan belajar dengan cara mengamati bapaknya. Dia akan belajar dengan cara dikasihi. Dia akan belajar dengan cara melihat hati Bapa melalui Yesus. Dan demikianlah harusnya diajarkan di semua gereja. Para pemimpin gereja harus membapai orang-orang yang telah Tuhan bawa di dalam gerejanya. Di dalam spirit of sonship. Roh keputraan, roh keluarga. Dan kita bisa temukan di dalam perjanjian baru. Bagaimana Paulus memanggil anak rohaninya yang namanya Timotius. Kita lihat. Berulang-ulang kali, ya, Timotius dipanggil oleh Paulus dengan sebutan ini. Kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kemudian di 2 Timotius juga. 2 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang kukasihi. Paulus bisa saja mengatakan, muridku Timotius. Tapi enggak, dia mengatakan, anakku yang kukasihi. Anakku. Luar biasa. Paulus mendapatkan pewahyuan tentang the spirit of sonship. Roh keputraan. Ya. Nah, bagaimana kita bertumbuh di dalam spirit of sonship. Roh sonship ini. Nah, ketika Paulus menerima pewahyuan, dia menuliskan di dalam surat-suratnya, termasuk kitab Roma dan juga di Galatia. Dia menjelaskan pada orang-orang Jews, orang-orang Yahudi. Kita lihat, Galatia 4 ayat 3. Nanti kita akan lihat kisahnya anak yang hilang, supaya kita tahu. Galatia 4 ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, artinya selama kita nepios, masih bayi, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi di bawah hukum Taurat, orang Yahudi itu
adalah bayi, nepios. Oke? Tapi kemudian dia berkata di Galatia 3 ayat 23, kita lihat. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Sebelum iman datang itu menunjuk kepada pembenaran oleh iman. Ini adalah kasih karunia. Jadi sebelum kebenaran oleh iman itu datang melalui kasih karunia, kita ini semua berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Tapi dikurung sampai iman itu telah dinyatakan, sampai pembenaran oleh iman itu dinyatakan. Kapan? Ketika iman itu datang, ya. Jadi Paulus berkata ketika kita ada di bawah hukum Taurat, kita ini adalah nepios. Dalam bahasa Yunani-nya nepios. Tapi setelah iman itu datang, setelah kasih karunia itu datang, kita bukan lagi nepios, kita bukan lagi bayi, tapi kita adalah huios, anak yang sudah dewasa. Ya. Jadi di sini adalah hukum Taurat penuntun sampai Kristus datang. Membawa kita menjadi huios. Menjadi orang dewasa. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat itu hanya penuntun, saudara-saudara. Penuntun bagi Anda dan saya sampai Kristus datang. Sampai Kristus datang untuk membenarkan Anda melalui iman. Supaya kita dibenarkan karena iman. Betul? Kalau sudah kita dibenarkan oleh iman, buat apa saudara kembali ke hukum Taurat? Kemudian ayat 26. Sebab kamu semua adalah huios Elohim, anak-anak dewasa. Bukan nepios lagi. Saudara dan saya adalah huios, anak-anak yang sudah dewasa, ahli waris. Anak-anak Elohim. Karena apa? Bukan karena perbuatan baik Anda. Bukan karena Anda bisa mentaati seluruh hukum Taurat. Tapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi setelah kasih karunia datang, mereka dibawa ke dalam keputraan. Nah, yang harus Anda ketahui, nepios dan huios, itu adalah sebuah posisi, bukan sebuah pertumbuhan. Sekali lagi ya, posisi kita, bukan suatu pertumbuhan. Bukan Anda itu bayi, kemudian bertumbuh menjadi anak dewasa. No. Jelas sekali bahwa nepios itu ditujukan kepada orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat, yaitu orang-orang Yahudi. Dan kita tidak ada di bawah hukum Taurat, kita ada di bawah kasih karunia. Di mata Tuhan sebenarnya saudara adalah anak yang dewasa. Tapi sebagai anak dewasa kita perlu pertumbuhan. Yang tadi proses. The spiritual growth. Ya, secara spiritual kita harus bertumbuh. Nah, sekarang saya cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini suka saya sekali. Dari sudut apapun juga, Anda bisa belajar apapun juga di sana. Ya. Nah, waktu anak yang hilang itu pergi keluar dari rumah bapaknya. Dia punya saudara, si sulung, yang masih di rumah bapaknya. Si sulung berkata kepada ayahnya di Lukas pasal 15 ayat 29. Coba kita perhatikan. Lukas pasal 15 ayat 29. Si sulung mengatakan seperti ini. Katanya, telah bertahun-tahun, minggu demi minggu menjadi bulan demi bulan demi bulan menjadi tahun demi tahun, aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ini sulung. Luar biasa bukan? Bertahun-tahun aku melayani Bapak, tidak pernah melanggar perintah Bapak. Luar biasa orang ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan si sulung ini, ia sadar akan hukum Taurat. Kita tidak bisa katakan dia tidak taat loh. Dia benar-benar taat melayani. Dia tidak pernah melanggar perintah Bapak.
Ayahnya berkata, kamu memang tidak pernah melanggar. Ayahnya tidak menyangkalnya. Tapi saya percaya, ya, anak sulung ini, dia tidak mentaatinya dengan sempurna. Saya yakin itu. Dan ayahnya pasti tahu. Tapi di mata ayahnya mengatakan, ya kamu gak pernah melanggar. Itulah hati Bapak. Bukan berarti dia sempurna. Ya. Tapi coba lihat di mana imannya bergantung. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, belum pernah aku melanggar. Secara harafiah kalimat itu adalah, aku sudah melayani kamu. Aku sudah menjadi hambamu bertahun-tahun. Dia lupa bahwa dia adalah anak. Kemudian, selanjutnya, tetapi kepadaku. Nah, coba. Ini hasilnya. Ketika Anda hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi, ada tetapinya. Jangan diputus dulu. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Ini sebuah pernyataan yang keras terhadap papanya. Kamu gak pernah menyenangkan aku, tapi gak pernah memberikan seekor anak kambing seperti adikku itu. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku, bukan bersuka cita dengan bapaknya, tapi dengan sahabat-sahabatnya. Jadi hasilnya apa? Dia marah. Kepahitan. Ini hasilnya. Kelihatannya baik ya, tapi dalamnya penuh dengan amarah. Kenapa? Karena dia mempunyai kebenaran diri sendiri. Self-righteousness. Lalu ayahnya mungkin merangkul anak sulung itu dan berkata di ayat selanjutnya 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku kan? Dan segala kepunyaanku juga kepunyaanmu. Dan yang menarik, ketika bapaknya ngomong anakku, dia memakai kata teknon. Teknon. Apa artinya? Nah, perhatikan. Teknon adalah sebuah sapaan sayang untuk anak kecil. Ayahnya tidak memakai kata huios, tapi memakai kata teknon. Karena si sulung ini sadar akan dirinya sendiri, kebenaran diri sendiri. Namun sebelumnya, ayahnya berkata tentang anaknya yang hilang itu, yang hidup kembali. Yang dulunya berfoya-foya, yang dulunya menghabiskan uang warisannya ini. Dan waktu ia kembali, ayahnya berkata apa? Kita lihat. Lukas pasal 15 ayat 24. Kita bisa lihat perbandingannya. Sebab anakku, nah ini untuk anak yang hilang. Dia memakai kata huios. No make sense. Seorang anak yang sudah mengecewakan ayahnya. Habiskan warisan ayahnya. Anda bisa lihat hati Bapak. Sebab anakku, wah luar biasa. Kita semua pernah mengalami itu. Kita pernah semua gagal. Tapi ingat, ketika Anda kembali kepada Bapak, Bapak melihat Anda adalah anak dewasa. Huios. Sebab anakku, ini telah mati dan menjadi hidup. Menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Saudara dan saya, karena Yesus Anda bisa didapati kembali oleh Bapak. Kalau tidak, kita akan hilang semua. Maaf, kita semua nggak layak, saudara-saudara. Semua karena anugerahnya. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, saudara-saudara, itu bukan karena kebaikan saya, tapi karena kebaikan Bapak. Yang bisa menerima saya apa adanya. Apa adanya, saudara.
Dia pulang sebagai huios. Artinya dia telah menemukan kasih karunia, saudara. Saudara dan saya di tempat ini menemukan kasih karunia Bapa. Itu saja yang Anda temukan. Nggak ada yang lain, saudara-saudara. Tapi si sulung yang punya kebenaran diri sendiri, ayahnya menyebutnya anak kecil, teknon, bukan huios. Kalau dunia, kebalik saudara-saudara. Yang disebut huios pasti anak yang sulung itu. Yang teknon pasti anak yang hilang, betul enggak? Tapi kita bukan dari dunia. Sekalipun kita ada di dunia, kita berasal dari surga. Kita punya prinsip hidup dari surga. Sebab itu kita butuh firman kasih karunia. Dan kalau Anda melihat di ayat-ayat sebelumnya, ketika Alkitab katakan si sulung sedang ada di ladang. Dia mendengarkan suara seruling. Dia mendengarkan suara musik, tarian, dan segala macam. Kata anaknya yang sulung adalah huios, saudara-saudara. Kita baca, Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Dan itu dipakai kata huios, saudara. Harusnya anak dewasa dia, saudara. Tapi kenapa papanya kemudian menyebutnya teknon? Jadi saya percaya ini adalah gambaran orang Kristen, bukan orang berdosa ya, orang Kristen yang punya kebenaran diri sendiri, yang masih mau dibenarkan melalui pekerjaan hukum Taurat. Seorang anak dewasa, tapi ia tidak pernah menyadari bahwa dia adalah huios. Sebab apa? Sebab ia selalu kembali kepada hukum Taurat. Itu adalah kemunduran, saudara. Saat saudara adalah anak kasih karunia, kita semua adalah anak-anak kasih karunia yang tetap mau belajar. Kita semua adalah a learner, pembelajar. Dan saudara kalau kembali kepada hukum Taurat, Anda sama seperti anak sulung itu. Anda akan berkata, sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan aku tidak pernah melanggar Bapak. Apakah dia fokus kepada kasih Bapaknya? Enggak. Apakah dia fokus kepada kemurahan Bapaknya? Enggak. Dia hanya fokus kepada kebaikannya dia. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Tapi saat anak yang hilang pulang ke rumah ayahnya itu, dia melihat hati bapaknya. Saat bapaknya membawa jubah yang indah, memakaikan cincin, mengenakan kasut, dia belajar untuk menerima. Dia belajar untuk dikasihi. Saudara-saudaraku, belajarlah untuk dikasihi Tuhan. Belajarlah untuk melihat hati Bapak. Tapi si sulung, karena dia sadar akan hukum Taurat, karena dia fokus kepada performance-nya, yang ada hanya kepahitan, cemburu, tidak mengampuni. Itulah hasil hidup di bawah hukum Taurat. Itu seperti setiap kali ada orang berkata, Tuhan, tidakkah engkau tahu apa yang aku kerjakan? Tuhan, aku kan sudah melayani di gerejamu. Gereja ini gak akan besar kalau gak ada aku. Jangan ada seperti itu di sini. Gereja ini besar karena Yesus. Bukan karena 1-2 orang. Bukan. Itu karena pekerjaan Yesus. Jadi pertumbuhan orang Kristen bukanlah apa yang saudara kerjakan. Pertumbuhan orang Kristen adalah apa yang Anda percayai. Ketika Anda percaya yang benar, maka perbuatan Anda pasti benar. Yang Anda kerjakan pasti benar. Ada kuasa di dalam percaya yang benar. Jadi fokuslah terus kepada kasih karunia Tuhan. Fokuslah terus kepada perjanjian baru. Yang selalu fokus kepada percaya yang benar.
Itulah yang diajarkan di gereja ini. Dasarnya adalah saudara adalah anak-anak Bapak yang mau tetap menjadi pembelajar-pembelajar kasih karunia, murid-murid kasih karunia. Welcome to the new covenant. Welcome to the new covenant church. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Yang membuka kembali kesadaran kami ya Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak Bapa yang dikasihi. Kami mau menjadi pembelajar-pembelajar kasih karunia Tuhan. Pembelajar perjanjian baru ya Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan. Bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Kami telah diperdamaikan oleh darah Yesus. Kami mau bertumbuh menjadi orang Kristen. Bukan dengan agamawi, tapi mau bertumbuh dan kuat di dalam kasih karunia. Dan kami percaya, ketika kami percaya yang benar, itu akan mempengaruhi perbuatan kami. Mempengaruhi apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau kerjakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Thank you, God bless you.